Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, jamaah yang di rumah pasti udah gak sabar banget nih ya pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Makanya kita langsung aja yuk masuk ke segmen berikutnya, yaitu Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Habib. Gimana menjelaskan kepada orang tua tentang perjanjian pranikah ini Ustadz? Kadang kan orang tua pemikirannya itu jadul. Ini kayaknya yang bisa jawab nih Ustadz Maulana. Silakan Ustadz penjelasannya. Karena Ustadz Maulana dari zaman jadul. Makasih banyak kepada semua orang tua dimanapun berada. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib tadi, makasih banyak Habib yang tadi persoalan ada orang tua membebaskan anaknya pergaulannya, ini bagus. Tadi saya senang banget Habib sudah menjelaskan ini supaya semua orang tua harus menjaga anak. Tas kita aja nggak mau dipinjemin orang, motor kita aja nggak mau dipinjemin orang. Bener. Anak kita mau dibawa kemana-mana, bagus. Orang tua sekali lagi, orang tua yang menyebabkan anaknya berdosa disebabkan karena dia, maka dia pun bertanggung jawab atas dosanya anaknya. Maka perjanjian pranikah yang diajukan kalau di Makassar, alhamdulillah budaya kami di Sulawesi Selatan luar biasa, ada namanya uang panai. Itu mantap itu. Kenapa? Bentuk kemuliaannya wanita di Makassar itu Sulawesi Selatan luar biasa. Uang panainya sekian. Itu kan sesuai perjanjiannya aja. Nah, jadi itu. Dari sini kita harus belajar bahwa untuk menjelaskan kepada orang tua yang sama gitu ya. Kalau sama kini sama gitu. Sama dulu yang mungkin masih kolot pemikirannya, kita harus jelaskan tentang bahwa perjanjian pranikah itu adalah untuk kebaikan bersama. Itu untuk kemaslahatan. Tapi catatan, jangan gara-gara ini sehingga anak tidak jadi menikah. Kenapa? Hati-hati. Pokoknya makanya kalau melamar itu jangan libatkan banyak orang deh. Jangan libatkan banyak orang kalau sementara lamaran. Kenapa? Datang tantenya bikin syarat. Tantenya omnya datang semua. 20 tantenya datang bikin syarat semua. Nah ini makanya diam-diamlah kalau lamaran. Kenapa? Kalau ditolak enggak, malunya lebih banyak. Jadi boleh. Jadi lebih mungkin ditekankan, dijelaskan pengertian bahwa perjanjian pranikah itu orang tua sebenarnya untuk kebaikan masyarakat. Iya, mungkin lebih poin yang seperti itu aja, yang nggak usah yang detail-detail. Nggak usah detail-detail. Terima kasih Ustadz Maulana. Langsung ke pertanyaan yang selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum Habib. Apakah bikin perjanjian pranikah menjadi sebuah kewajiban yang diharuskan ya? Dan bagaimana jika dianggap matre oleh keluarga suami jika isi perjanjiannya meminta harta gonogini? Nah itu yang tadi Habib, silakan penjelasannya Habib. Kan meminta harta gonogini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kalau memisahkan hartanya masing-masing, punya suami, punya istri ya kan? Sebelum menikah. Karena apa? Istrinya ternyata orang kaya raya, punya warisan banyak, atau punya ininya banyak. Itu dibolehkan dalam syariat, ya kan? Dibolehkan dalam syariat. Ustaz tutupin muka kenapa? Kenapa? Karena saya membayangkan anaknya Habib kan uangnya banyak, dilamar orang. Nah, itu dibolehkan dalam syariat untuk hartanya, ya kan? Mengamankan. Oh, harta suami, harta istri, boleh. Tapi ini nikah juga belum, ya kan? Kalau misalkan kamu nikah sama saya, semua harta kamu milik saya. Siapa? Itu pertanyaannya itu. Nah, dalam syariat agama, dalam syariat agama boleh seorang wanita, diperbolehkan seorang wanita meminta mas kawin. Oh, mahar, ya kan? Misalkan kamu boleh nikah dengan saya, tapi kamu kasih saya 100 miliar. Misalkan, berarti kan ngabisin harta itu suami. Secara langsung ataupun nggak langsung. Betul. Apakah boleh dalam syariat? Boleh. Dia meminta, kan, mas kawinnya. Tergantung kalau suaminya bilang, saya nggak mampu 100 miliar, saya mampu cuma 1 juta. Kalau kamu mau nikah sama saya 1 juta, boleh silakan. Oh, kata istrinya, saya nggak mau, saya mau harta sekian. Maka gugurlah pernikahan tersebut. Nah, pranikah ini diperbolehkan dalam syariat agama, diperbolehkan. Tetapi ya tidak ada harta gonogini. Iya, tapi nggak ada harta gonogini. Nikah juga belum, ya kan? Warisan juga bukan. Maka harus hati-hati dalam setiap berkalimat ataupun berkata-kata. Bismillah, mudah-mudahan jadi hikmah yang besar bagi kita semua dan kita mengerti dan memahami pranikah dan sesudah nikah dan hukum-hukumnya dan mana gonogininya. Jadi Ustaz Maulana ngebayangin Ipeh nikah banyak warisannya. Saya malah ngebayangin Naura banyak kontrakannya. Oh, iya.
Masya Allah, terima kasih Habib. Tapi Ustaz, kalau uang istri adalah milik istri, Iya. uang suami adalah uang suami. Tapi ada yang mengatakan uang suami milik istri, uang istri punya istri. Iya kan, begini Habib, punten Habib kan, Panjang nih urusan. suami Ya. semua uang adalah milik istri. Tapi panjang nih kayaknya pembahasannya, Masya Allah. part Oke, 2 oke, nih. oke. Iya ini. Apa, Tapi ayo, tapi kita mohon bahas. maaf ini Masya Allah ya, jamaah. Tapi ada juga yang mengatakan, saya kasih simpel lagi contoh. Yang lagi Ustaz nih. kalau beli ayam di pasar, ya kan? Beli ayam nih, ada telurnya sampai rumah Ustaz Iya, betul. bertelur. Iya. Telurnya itu punya siapa? Iya, apakah beli penjualnya? Punya. Kan kita beli Bukan. ayamnya. Iya. Tiba-tiba di dalamnya Iya. ada telur. Gimana tuh? Punya siapa? Berarti kan telurnya milik pembeli dong. Ya kan? Iya. Nah, kalau saya nikah misalkan, dia punya harta punya ini, kan saya nikah sama istrinya, berarti hartanya punya saya juga dong. Masya Allah. Kasihan IP Ini sama enaknya orang. telurnya kita ceplok nih ya. Masya Allah jamaah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang saatnya jamaah kita akan melakukan muhasabah, lalu dilanjutkan dengan doa dan akan dipimpin oleh Ustadz kita, Ustadz Syam. Silakan guru. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Tentu saja tujuan pernikahan, tujuan berpasangan adalah untuk sakinah. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan menikah adalah untuk memperbanyak umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alih-alih memikirkan harta gono gini, alih-alih memikirkan daripada yang lainnya tentang duniawi, mari kita bagaimana membahagiakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita memperbanyak umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mengajarkan mereka tentang sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan mereka untuk mencintai keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan tentang ajarannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dalam riwayat disebutkan, aku sangat senang berhadapan dengan nabi yang lainnya nanti di akhirat, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena umatku yang paling banyak. Maka mari kita dengan menikah kita mencetak lebih banyak lagi umatnya baginda Nabi SAW yang akan membanggakan Nabi SAW di hadapan Nabi lainnya, di hadapan Allah nanti di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, yakni pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak cucu keturunan kami, ya Allah, qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata hati kami, ya Allah, menjadi permata hati kami, ya Allah, waj'alna lil muttaqina imama, dan bantu kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jikalau dari jamaah Islam itu indah ada yang masih sulit jodohnya, maka mudahkan, ya Allah. Jikalau ada jamaah Islam itu indah yang belum punya keturunan, maka berikan keturunan yang saleh dan salehah, dan pertemukanlah dengan jodoh-jodoh terbaiknya sehidup sesurga, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Alhamdulillah jamaah Islam itu indah. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Aku berterima kasih banyak kepada jamaah Islam itu indah yang sudah menonton sampai habis. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita. Terima kasih juga untuk guru-guru kita atas ilmunya hari ini. Akhir kata, aku Betari Ayu mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.